Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai kloroplas. Namun, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Claresta Cisadelia Faralin dengan 3 digit nomor NIM 102. Saya Marsha Izana Fisa dengan 3 digit NIM di belakang 121. Dan saya Dava Hanindawam dengan 3 digit nomor NIM 106. Berikut materi yang kami akan sampaikan. Definisi kloroplas. Kloroplas sendiri adalah organel yang terikat oleh membran dan merupakan bagian dari plastik yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Kloroplas terdapat pada hampir seluruh tumbuhan, tetapi tidak umum dalam semua sel. Mereka berfungsi sebagai tempat sintesis fotosintesis, mengubah cahaya matahari, karbon dioksida, dan air menjadi glukosa dan oksigen. Selain itu, kloroplas juga terlibat dalam sintesis asam lemak, asam amino, dan respon imun pada tumbuhan. Kloroplas memiliki 2 membran luar yang meliputi stroma homogen, di mana berlangsung reaksi-reaksi fase gelap. Dalam stroma tertanam sejumlah granum yang terdiri dari setumpuk tilakoid dan berupa gelembung bermembran pipi dan diskoid. Membran tilakoid menyimpan pigmen-pigmen berfotosintesis dan sistem transport elektron yang melibatkan dalam fase fotosintesis yang tergantung pada cahaya. Oke, di sini saya akan mengulas sedikit tentang struktur kloroplas serta bagaimana proses fotosintesis. Struktur kloroplas terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama membran ganda. Kloroplas dikelilingi oleh 2 membran. Yang pertama membran luar dan membran dalam. Yang kedua stroma. Stroma adalah matriks fluida di dalam kloroplas yang mengandung enzim DNA, RNA, dan ribosom. Ini adalah tempat di mana reaksi gelap fotosintesis terjadi, termasuk siklus Kelvin yang mengubah CO2 menjadi glukosa. Yang ketiga adalah tilakoid. Tilakoid adalah struktur membran pipi yang berbentuk kantung-kantung di dalam stroma. Yang keempat adalah grana. Grana adalah kumpulan tilakoid yang bertumpuk satu sama lain berfungsi untuk meningkatkan efisiensi penyerapan cahaya. Yang kelima, pigmen fotosintetik. Kloroplas mengandung berbagai pigmen, termasuk klorofil A dan B, serta karotenoid. Klorofil A berfungsi untuk menyerap cahaya merah dan biru, sedangkan klorofil B membantu untuk menangkap cahaya yang tidak diserap oleh klorofil A. Kloroplas memiliki beberapa fungsi penting dalam sel tumbuhan. 1. Fotosintesis. Fungsi utama kloroplas adalah melakukan proses fotosintesis. Kloroplas mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. 2. Produksi oksigen. Selama fotosintesis, kloroplas menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan yang dilepaskan ke atmosfer. 3. Penyimpanan pati. Kloroplas dapat menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk pati sebagai cadangan energi. 4. Sintesis pigmen. Kloroplas menghasilkan berbagai pigmen, terutama klorofil yang memberi warna hijau pada tumbuhan. 5. Metabolisme nitrogen. Kloroplas berperan dalam asimilasi nitrogen dan sintesis beberapa asam amino. Keenam, produksi lipid. Kloroplas terlibat dalam sintesis beberapa jenis lipid yang digunakan dalam membran sel. Selanjutnya, proses fotosintesis. Yang pertama yaitu reaksi fotosintesis. Proses fotosintesis dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang tempat terjadi di dalam tilakoid kloroplas. Untuk prosesnya, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Reaksi ini melibatkan pemecahan air dan pelepasan oksigen. Untuk reaksi gelap sendiri terjadi di dalam stroma kloroplas. Proses ini, energi kimia dari ATP dan NADPH
yang menghasilkan pada reaksi terang digunakan untuk mengubah karbon dioksida CO2 menjadi gula atau C6H12O6. Klorofil memainkan peran penting dalam kloroplas, yang merupakan organel sel tanaman yang bertanggung jawab untuk fotosintesis. Lantas, apa sih peran utama klorofil pada kloroplas? 1. Penyerapan cahaya. Klorofil adalah pigmen utama yang menyerap energi cahaya, terutama cahaya merah dan biru, yang diperlukan untuk proses fotosintesis. 2. Konversi energi. Klorofil mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang dapat digunakan oleh tanaman. 3. Inisiasi reaksi fotosintesis. Ketika klorofil menyerap cahaya, elektron dalam molekulnya menjadi tereksitasi, memulai rangkaian reaksi yang menghasilkan ATP dan NADPH. 4. Pembentukan pusat reaksi. Klorofil membentuk pusat reaksi dalam fotosistem 1 dan 2 yang merupakan komponen kunci dalam proses fotosintesis. 5. Perlindungan sel. Klorofil juga membantu melindungi sel dari kerusakan akibat paparan cahaya yang berlebihan. Peran kloroplast dalam ekosistem. Kloroplast memiliki peran khusus dalam ekosistem, utamanya melalui fungsinya dalam fotosintesis. Mereka membuat sinar matahari, karbon dioksida, dan air menjadi glukosa dan oksigen, sehingga menjadi dasar bagi rantai makanan. Proses ini tidak hanya memberikan energi bagi tumbuhan, tetapi juga melepaskan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan hewan. Selain itu, kloroplast juga terlibat dalam penyerapan karbon, penyimpanan pati, dan sintesis asam amino serta hormon tumbuhan yang berkontribusi pada pertumbuhan dan adaptasi tumbuhan terhadap stres lingkungan. Dengan demikian, kloroplast sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan di bumi. Sekian dari kami, kelompok 8. Izin undur diri, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.